Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya masuk. Berarti semuanya udah siap belajar hari ini ya? Siap. Iya. Bentar. Nah, anak-anak, Ibu ingin menanyakan, di sini ada yang berasal dari luar Palembang nggak? Ada, Bu. Iya. Siapa? Firta ya? Iya, Bu. Firta berasal dari mana? Dari Jawa, Bu. Oh, dari Jawa. Lalu siapa lagi? Andi, Bu. Bu Andi. Andi berasal dari? Andi dari Sulawesi, Bu. Berarti kita ini ya berbeda-beda ya. Iya, Bu. Asalnya ya. Nah, kalau tiap daerah itu memiliki asal yang berbeda, ciri khasnya apa sih biasanya? Kalau Palembang ciri khasnya apa? Ciri khasnya bermacam-macam, Bu. Makanannya pempek. Iya, pinter. Berarti kita kalau Palembang ciri khasnya makannya pempek. Nah, kalau Padang ciri khas makanannya rendang. Nah, lalu kita juga mempunyai ciri khas yang namanya adat dan istiadat yang berbeda-beda ya. Iya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran, yaitu berupa setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua yaitu membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang ketiga yaitu setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Lalu yang keempat, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Lalu setelah wawancara sederhana, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Lalu setelah wawancara sederhana, siswa mampu menjelaskan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas budaya Indonesia dengan lengkap. Lalu setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Dan setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama di kelas sebagai identitas bangsa secara lisan dan tulis secara sistematis. Dan setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dan setelah mengeksplorasi, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Lalu setelah eksplorasi, siswa mampu menyebutkan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang ke-12 yaitu setelah eksplorasi diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari benda-benda di sekitar dengan sistematis. Itu tujuan pembelajaran kita ya anak-anak, ada 12. Lalu metode pembelajaran kita yang akan kita pakai itu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Yang tadi sudah Ibu tanyakan ya, kita di sini berasal dari asal yang berbeda-beda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Padang, ada yang dari Palembang ya. Ibu di sini udah membawa media pembelajaran.
ya media pembelajarannya. Nah, di sini Ibu punya yang diisinya itu yaitu baju adat khas. Nah, kan tadi kita berbeda-beda, jadi baju adatnya pun berbeda-beda. Nah, ada di sini dari Palembang, Padang, Papua, dan Jawa Barat. Kita bisa lihat ya beda-beda baju adatnya. Iya, Bu. Nah, selain kita memiliki baju adat yang berbeda-beda, anak-anak, kita juga setiap makhluk tuh, setiap manusia ini berbeda-beda agamanya ya. Ada yang agamanya Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha. Nah, dari perbedaan itu kita harus saling menghargai, harus bersifat toleransi walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu ya anak-anak. Ingat itu. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan membagi kelompok ya. Nah, dalam satu kelompok itu berisi 3 atau 4 orang ya. Nah, setelah dibagi kelompok, Ibu akan memberikan tugas, yaitu membaca pada buku tema halaman 1-2 tentang pawai budaya. Setelah dibaca, nanti setiap kelompok harus mencari inti dari isi dari setiap paragraf ya. Iya, Bu. Ibu tunggu ya nanti. Iya, Bu. Kalau sudah selesai dikumpul di depan. Iya, Bu. Baiklah, sudah Ibu koreksi semua ya anak-anak. Sepertinya semuanya sudah mengerti. Nah, semuanya sudah pinter ya, sudah mengerti. Selanjutnya masih pada bacaan pawai budaya. Tapi di sini Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah Ibu tulis ya anak. Iya, Bu. Gagasan pokok adalah ide atau inti pembahasan yang terdapat di dalam paragraf. Nah, kalau gagasan pendukung ialah ide yang menjelaskan gagasan utama. Iya, Bu. Bedanya gagasan pokok dan gagasan pendukung ialah gagasan pokok hanya satu dalam setiap paragraf. Iya, Bu. Sedangkan gagasan pendukung dalam satu paragraf itu bisa terdapat lebih dari satu. Iya, Bu. Nah, Ibu akan memberikan contoh pada bacaan pawai budaya tadi pada paragraf 1, yaitu Ibu akan memberitahu tentang gagasan utamanya pada paragraf 1 tadi, yaitu berupa gagasan pokok. Gagasan pokoknya itu berupa pawai budaya. Nah, anak-anak, sedangkan gagasan pendukungnya itu ialah pawai budaya selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Iya, Bu. Nah, yang kedua yaitu pawai budaya tidak membosankan. Iya, Bu. Yang ketiga, pawai budaya diadakan setiap tahun di alun-alun. Iya, Bu. Semuanya sudah mengerti? Mengerti, Bu. Maksud dari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Iya, Bu, mengerti. Nah, baiklah. Kalau semuanya sudah mengerti, Ibu akan memberikan tugas, ialah melanjutkan paragraf selanjutnya, lalu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya anak-anak. Iya, Bu. Tugas di rumah ya, Bu. Iya, tugasnya untuk di rumah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. Iya. Baiklah anak-anak, tadi kan yang sudah Ibu jelaskan bahwa kita ini memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda ya. Tadi ada ciri khasnya, ada baju adat yang berbeda, makanan yang berbeda-beda dari setiap daerah. Iya, Bu. Nah, Ibu juga ada di alat peraga Ibu ini berupa alat musik tradisional yang berbeda-beda dari setiap daerah ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada angklung, Iya, Bu. ada suling, ada gambus, ada tifa, dan kecapi. Iya, Bu. Nah, kalau angklung berasal dari Jawa Barat, Iya, Bu. sedangkan suling dari Sumatera Barat, Iya, Bu. gambus dari Palembang ya. Iya, Bu. Nah, kalau tifa dari Papua, kecapi juga dari Jawa Barat. Iya, Bu. Nah, anak-anak, selain alat musiknya ini berbeda-beda dan asalnya, cara menggunakannya juga berbeda-beda. Iya, Bu. Ada yang tahu cara
membunyikan angklung bagaimana? Digoyangkan, Bu. Iya, pintar, dengan cara digoyangkan. Kalau suling dengan cara Ditiup. iya, ditiup. Nah, kalau tifa dengan cara Dipukul. iya, dipukul baru dia bisa menghasilkan suara. Kalau gambus dan kecapi dengan cara Dipetik. iya, dipetik. Nah, anak-anak, selain alat musik, kita juga bisa memiliki benda yang bisa menghasilkan bunyi. Ibu akan memberikan satu contoh ya. Ya, Bu. Seperti spidol dan penghapus. Ini bisa menghasilkan bunyi yang berupa, nah, bunyinya seperti itu ya. Lalu ibu akan membunyikan spidol dengan meja. Apakah bunyinya sama atau beda ya? Ya, Bu. Sama atau beda? Berbeda, Bu. Nah, bunyi itu berbeda-beda ya. Ya, Bu. Nah, bunyi dan musik itu berbeda ya anak-anak. Ya, Bu. Bunyi ialah berasal dari seperti kita mengetuk sesuatu itu bunyi, sedangkan musik ialah irama. Ya, Bu. Musik tadi yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Iya. Ada angklung, suling, gambus, tifa dan kecapi anak-anak. Iya, Bu. Sudah mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan mengulas kembali pembelajaran pada hari ini ya. Yang tadi di awal kita sudah belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu yang beragam sekali ya. Ada itu baju istiadat, ada juga makanan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya juga kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ya dari Iya, Bu. setiap paragraf. Iya, Nah, Bu. selanjutnya kita belajar tentang alat-alat musik tradisional yang berasal dari beragam daerah yang ada di Indonesia ya. Iya, Bu. Nah, baiklah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah mengerti, Bu. Oh, pintar anak ibu, sudah mengerti semua ya pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Iya, ibu ingin memberitahu, jangan lupa mengerjakan tugas yang tadi sudah ibu berikan ya anak-anak. Iya, Bu. Mencari gagasan pokok dan pendukung ya, Bu. Iya, pintar, mencari gagasan pokok dan pendukung pada teks pawai budaya tadi ya. Jangan lupa dikerjakan karena besok akan ibu nilai ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai, ibu tutup ya pembelajaran hari ini anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan semuanya ya anak-anak. Iya, Bu.